Ardi berdiri kaku di tengah lapangan sekolah yang terik, seragamnya lusuh, kontras dengan kemeja rapi siswa lain. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Matahari menyengat ubun-ubun, namun hatinya terasa lebih panas, berdegup tak karuan. Udara terasa tipis, dipenuhi antisipasi yang menyesakkan. Di podium, Ibu Ratna, guru bahasa Inggris yang dikenal sangat disiplin dan berwibawa, berdiri tegak. Tatapannya dingin, menyapu setiap wajah murid, berhenti sejenak pada Ardi. Aura dominannya mengisi seluruh ruang, membuat napas tertahan. Keheningan mencekam, hanya suara angin yang berdesir lembut. Suara lantang Ibu Ratna memecah keheningan, menyebut nama Ardi. Seketika, jantung Ardi terasa melompat ke tenggorokan. Firasat buruk menyelimuti, membisikkan skenario terburuk. Punggungnya menegang, kakinya terasa lemas. Ia ingin sekali menghilang dari pandangan semua orang. Ibu Ratna mulai mengecam nilai ujian bahasa Inggris Ardi yang jauh di bawah standar. Kata-katanya tajam, menusuk, mengoyak harga diri Ardi. Ia menyoroti kemiskinan Ardi dalam penguasaan kosakata dan tata bahasa, seolah itu adalah aib yang tak terampuni, diperdengarkan kepada semua yang hadir. Dengan nada merendahkan, Ibu Ratna menyebut Ardi sebagai contoh nyata murid yang malas dan tidak punya ambisi, hanya akan menjadi beban sekolah. Kalimat itu bagai belati, menghunjam tepat di ulu hati Ardi, membuat wajahnya memerah padam, menahan malu yang tak tertanggungkan. Bisik-bisik mulai terdengar dari barisan siswa. Beberapa tatapan kasihan, beberapa lagi merendahkan, menyudutkan Ardi. Ia merasakan pandangan menusuk dari segala arah, seolah seluruh dunia menertawakannya. Ardi menunduk dalam, mencoba menyembunyikan air mata yang mendesak keluar. Ardi hanya bisa menatap tanah di bawah kakinya, seolah ada jurang yang siap menelannya. Rasa malu membakar wajahnya, membuat setiap inci kulitnya terasa panas. Ia berharap bumi bisa menelan dirinya saat itu juga, lenyap dari pandangan yang menghakimi dan menertawakan. Di balik rasa malu yang membakar, perlahan gumpalan amarah mulai terbentuk di dada Ardi. Bercampur rasa hancur dan tidak berdaya, amarah itu menyulut bara. Ia merasa seolah takdirnya telah ditentukan oleh kata-kata kasar itu, dihina di depan semua orang. Perasaan tertindas menekan Ardi hingga sulit bernapas, seolah ia terperangkap dalam lumpur kegagalan yang sengaja diperlihatkan pada seluruh sekolah. Ia merasa kecil, tak berarti, dan dihina secara terang-terangan di depan teman-teman dan para guru. Ardi melangkah kembali ke barisan dengan langkah gontai, bahunya merosot. Bayangan ejekan dan tatapan meremehkan masih terngiang di benaknya. Dalam diam, sebuah sumpah terukir, tekad kuat untuk membuktikan bahwa mereka semua salah tertanam dalam hatinya yang terluka. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit dan remang, Ardi memandangi buku bahasa Inggris usang yang ditemukannya di sudut lemari. Lampu pijar redup menerangi halaman-halaman yang lusuh. Tekad membaca, ia membuka lembar pertama, seolah sedang memulai babak baru hidupnya. Malam demi malam, Ardi tekun membaca, memahami setiap kata dan kalimat. Kamus usang menjadi sahabat karibnya yang setia, selalu terbuka di sampingnya. Ia melupakan rasa lelah, fokus hanya pada barisan kata. Dahaga akan ilmu pengetahuan membara dalam dirinya. Setiap jam istirahat sekolah, alih-alih bermain, Ardi memilih berdiam diri di perpustakaan. Ia mencari buku-buku lama berbahasa Inggris yang jarang disentuh, menumpuknya di meja. Bau kertas usang memberinya ketenangan, seolah setiap halaman menyimpan rahasia baru yang menunggu untuk diungkap. Bu Sari, pustakawati sekolah yang ramah dan berhati lembut, sesekali melirik ke arah Ardi.
Senyum tipis mengembang di bibirnya melihat ketekunan Ardi yang tak biasa. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda pada Ardi. Semangat yang dulu tersembunyi kini mulai memancar. Ardi mulai mendengarkan siaran berita bahasa Inggris dari radio bututnya di malam hari. Ia mencoba memahami setiap aksen, setiap intonasi. Meski sering kesulitan, ia tak menyerah. Ia membayangkan setiap kata yang diucapkan sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih baik. Randy, teman sebangkunya yang pendiam namun cerdas, sesekali melirik buku-buku Ardi. Tanpa banyak bicara, Randy kadang menawarkan catatan tambahan atau menjelaskan konsep yang Ardi kesulitan pahami. Sebuah ikatan persahabatan tanpa kata mulai terbentuk di antara mereka. Ardi mulai berani bertanya pada Bu Sari tentang tata bahasa yang rumit atau makna kata yang membingungkan. Bu Sari dengan sabar membimbingnya, melihat potensi besar dalam diri Ardi. Dahaga akan ilmu Ardi semakin membara. Ia tak lagi malu menunjukkan keingintahuannya. Sedikit demi sedikit, kepercayaan diri Ardi tumbuh. Ia mulai merasakan kemajuan yang nyata, meski masih disembunyikan rapat-rapat dari sebagian besar orang. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi setiap langkah kecil memberikannya kekuatan dan harapan baru. Ardi mulai menulis esai-esai pendek dalam bahasa Inggris, berlatih menyusun kalimat yang kompleks dan mengungkapkan gagasannya. Ia menulis tentang perasaannya, harapannya, dan ambisinya. Setiap tulisan adalah bukti kemajuan dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Sebuah benih harapan yang kuat tertanam dalam diri Ardi. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, tekad untuk membuktikan dirinya dan membungkam keraguan. Api semangat itu kini membara, siap mengubah nasibnya. Pengumuman lomba debat bahasa Inggris tingkat sekolah terpampang jelas di mading. Ardi terdiam sejenak, memandangi daftar peserta yang sudah mendaftar. Ia menarik nafas dalam, mengambil pulpen, lalu menuliskan namanya tanpa keraguan sedikit pun. Tekadnya sudah bulat. Ketika melihat nama Ardi di daftar, Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan meremehkan yang sama seperti dulu. Sebuah seringai kecil terukir di bibirnya, seolah Ardi sedang melakukan lelucon. Namun, Ardi hanya membalas tatapan itu dengan tatapan tenang dan mantap. Hari perlombaan tiba. Aula sekolah dipenuhi siswa dan guru. Ardi naik ke panggung dengan tenang, langkahnya mantap. Tatapan Ibu Ratna masih dipenuhi skeptisisme, bahkan sedikit cibiran. Namun Ardi tidak goyah, fokusnya hanya pada mikrofon di depannya. Ardi mulai berbicara. Suaranya jelas, aksennya tepat, setiap kata terucap dengan kefasihan luar biasa. Argumennya kuat, logis, dan tak terbantahkan. Ia menyampaikan gagasannya dengan percaya diri, seperti seorang orator ulung. Semua mata terpaku padanya. Ekspresi wajah Ibu Ratna berubah drastis, dari meremehkan menjadi terkejut, lalu terpaku tak percaya. Rahangnya sedikit mengendur, matanya melebar. Ia tak menyangka Ardi, murid yang pernah direndahkannya, kini berdiri di panggung menampilkan kemampuan luar biasa. Audiens terkesima, bisik-bisik kekaguman menyebar cepat. Mereka saling berpandangan, takjub melihat perubahan Ardi. Ia seperti bukan Ardi yang dulu, siswa pendiam yang selalu menunduk. Aula dipenuhi aura takjub dan kekaguman. Ardi mengakhiri pidatonya dengan kalimat penutup yang menyentuh tentang nilai sejati seseorang yang tidak dapat diukur dari latar belakang atau kegagalan awal, melainkan dari tekad dan usaha. Pesannya menusuk hati, terutama bagi Ibu Ratna. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh aula. Ibu Ratna hanya bisa terdiam kaku di kursinya, matanya terpaku pada Ardi. Rasa malu dan penyesalan perlahan merayapi hatinya, menyadari betapa salahnya penilaiannya dulu. Dewan juri menyatakan Ardi sebagai pemenang lomba.
Senyum tipis namun penuh makna terukir di bibir Ardi. Rasa lega yang mendalam bercampur bangga membanjuri hatinya. Ini adalah momen yang telah ia perjuangkan dengan seluruh jiwanya. Kemenangan ini bukan sekedar piala atau pengakuan, tapi pembalasan elegan yang membungkam semua keraguan. Ardi telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mampu mengubah ejekan menjadi kekaguman. Ia memenangkan rasa hormat tanpa kata-kata kasar.